Halo, bagaimana kabar Anda hari ini? Saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya Rusdi Maulana. Kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk Anda dan berikut berita utamanya. Kapal yang merapat di Pelabuhan Parepare terbakar, para penumpang berupaya menyelamatkan diri. Tepat buron sebulan, pelaku pencabulan anak berhasil dibekuk dalam pelarian di kota Makassar. Eksekusi rumah toko atau ruko di kota Makassar sempat diwarnai protes. Ya, kita ke informasi pertama hari ini. Kebakaran menghanguskan kapal motor Prince Soya yang merapat di Pelabuhan Nusantara Parepare. Kapal penumpang tujuan Samarinda, Kalimantan Timur ini diduga terbakar pada bagian dapur. Kepulan asap muncul dari badan kapal motor Prince Soya yang merapat di Pelabuhan Nusantara Parepare pada Rabu pagi. Para penumpang berlarian menyelamatkan diri menuju dermaga. Api diduga bersumber dari dapur kapal. 5 mobil pemadam dikerahkan. Selain memadamkan si jago merah, petugas juga melakukan evakuasi seluruh penumpang. Prince Soya yang sedang berlabuh di Pelabuhan Nusantara, kita mendapatkan laporan sekitar pukul 9 tadi mengalami kebakaran. Adapun sampai dengan saat ini untuk seluruh tim gabungan, baik itu dari pemadam kebakaran dan juga dari KSOP dan di backup dari seluruh personil keamanan yang ada, saat ini sedang berupaya untuk bekerja memadamkan api seperti rekan-rekan bisa saksikan sendiri. Dan adapun informasi yang kami terima untuk sementara ini, sumber api itu berasal dari bagian dapur daripada kapal penumpang ini. Itu kompor Pak atau kelistrikan Pak? Untuk sementara kita masih bekerja dulu untuk mengamankan kondisi api yang supaya tidak terlalu jalan. Sehingga nanti apabila sudah selesai, kita akan melakukan upaya-upaya identifikasi. Ya, untuk menyelamatkan penumpang Pak, apa yang dilakukan petugas Pak? Untuk sementara, seluruh sumber daya yang ada, baik itu di pelabuhan maupun kita sudah mencoba mengarahkan untuk penumpang yang sudah sempat berada di atas untuk turun dan juga untuk menyelamatkan barang-barang daripada penumpang yang bisa kita selamatkan. Kebakaran kapal tujuan Samarinda, Kalimantan Timur ini disebabkan hubungan pendek arus listrik atau korsleting kipas angin di kamar koki kapal yang berdekatan dengan dapur. Percikan api mengenai kasur hingga menyebar ke plafon kapal. 2,5 jam berselang, api berhasil dipadamkan. Itu penyebabnya listrik yang kipas angin lagi dicolok, lupa matikan, jatuh, mungkin mengena listrik mengena kasur itu muncul api besar sampai ke pelapunnya kapal. Jadi itu di bagian mana? Itu di tempatnya masak koki, kamarnya koki. Atas kejadian itu kebakaran berapa persen dalam kapal? Itu yang habis itu di dalam satu kamar koki saja, karena tidak bisa menyebar ke sana karena besi, jadi tidak bisa menyebar. Jadi intinya korsleting ini dan? Iya, korsleting. Tadi berapa lama? Itu kita evakuasi hampir 2,5 jam. Itu penyebabnya karena pertama lokasi jalurnya kapal kita tidak tahu, tidak ada hubungan dengan kapal. Kedua, asap tebal, dan ketiga panasnya lokasi. Ya, karena besi ketemu api jadi panas, jadi kami itu serba hati-hati, takut juga ada meledak karena dekat mesin. Kebakaran terjadi saat penumpang memasuki kapal. Tidak ada korban jiwa ataupun korban luka akibat kebakaran. Suwardi Gatang melaporkan dari kota Parepare. Ya, kita beralih ke informasi kriminal. Tidak terima dianiaya seniornya, seorang mahasiswa Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar melapor ke polisi. Selain mengalami penganiayaan, korban bersama 10 temannya juga dipaksa menenggak minuman keras. Muhammad Hadrian, mahasiswa baru Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar, mendatangi Polsek Rapocini. Pemuda berumur 20 tahun ini melaporkan penganiayaan yang dilakukan para alumni dan seniornya.
Korban bersama 10 temannya diculik setelah acara orientasi pengenalan kampus atau ospek. Mereka dibawa sejumlah alumni dan mahasiswa senior ke rumah indekos, kemudian dipaksa menenggak minuman keras lantaran menolak para korban dianiaya. Berapa orang dianiaya? 11 orang. Mahasiswa baru semua? Iya, Laki-laki perempuan? laki-laki. Laki-laki. Ada berapa jumlah mahasiswa baru memang? Di angkatan tak? 1000 lebih. Baru yang dianiaya cuma berapa orang? 11 orang. Jurusan keperawatan bisa aja. Jurusan keperawatan? Iya, Oh, jadi yang aniaya kini alumni keperawatan juga? iya. Apa alasannya? Nggak tahu. Terus bisa cerita bagaimana awalnya sampai bisa dianiaya? Dari awalnya sampai kita dibotak begitu, terus dianiaya, selain dianiaya di apa lagi? Melawan, Kak. Melawan Ki? Iya. Maksudnya melawan bagaimana? Tidak ikuti anunya. Perintahnya? Iya, Perintahnya alumni ini atau panitia? alumni. Oh, karena kita tidak ikuti perintahnya alumni, kita dianiaya. Iya, Selain dianiaya apa lagi? dikasih minum, dikasih minum. Dipaksa minum? Iya. Minum alkohol? Iya, Berapa banyak? dua gelas. 2 gelas. Itu satu orang semua itu? Semua kena? Iya, Biar laki-laki semua kena? iya, Dipaksa minum? dipaksa. Oh, kapan kejadian tadi? Tadi sore. Tadi sore? Iya. Dipaksa minum? Iya, Sudah dipaksa minum apa lagi? dikasih rokok. Dipaksa merokok? Iya, Oh, terus itu kalau melawan dipukul? dipukul. Kalau melawan, Tempelin. kalau menolak dipukul? Iya, Di mana dipukul tak? sini. Dipukul? Iya, tinju, Oh, ditinju. Selain itu apa lagi? ditampar. Berdasarkan penyelidikan polisi, 3 mahasiswa senior diperiksa. Ketiganya tidak termasuk panitia ospek. Mereka juga yang menculik 11 mahasiswa baru untuk bertemu para alumni. Polisi masih memeriksa ketiga saksi yang diduga turut menganiaya korban. Ada berapa pelapor yang merasa dirugikan itu? Untuk sementara ini baru 1 pelapor berinisial MH. Dari hasil penyelidikan sementara ada berapa terduga senior ini yang terlibat penganiayaan? Kami untuk sementara mengamankan ada 3 pelaku oknum mahasiswa Poltekkes Itu masih aktif benar? Mahasiswa aktif atau alumni? masih. Masih aktif. Oh. Namun dalam hal ini kami tunggu perkembangan penyidikan apakah dinaikkan statusnya selaku saksi dan tersangka atau bagaimana. Untuk bentuk aniayanya sendiri gimana itu, Bang? Ada yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul tangan, bagian muka, dada dan perut. Ada tindakan lain lagi benar? Pemaksaan seperti apa? Untuk sementara kami lakukan mengambil keterangannya itu baru itu untuk keterangan dari korban. Sempat digunduli juga katanya, Bang. Rambutnya digunduli. Digunduli kami belum mengambil keterangan, namun kita sudah melihat korban dalam keadaan gundul. Katanya dipaksa juga untuk minum Cekoki alkohol. minuman. Cekoking minuman untuk sementara juga kami belum kembangkan, namun keterangan dari korban demikian ada pemaksaan untuk melakukan dicekokin minumannya. Ada berapa korban kemudian? Ada berapa korban ini yang Pengakuan dari tersangka korban lainnya, Bang, ada berapa semuanya? Informasi. Untuk keterangan korban baru dia, karena kami tidak bisa menduga-duga bahwa ada beberapa karena korbannya tidak merasa keberatan, kami juga tidak tahu bagaimana. koordinasi ke pihak kampus sendiri seperti apa sekarang sejauh ini? Pihak kampus kami belum koordinasi, kami cuma hanya mengambil langkah-langkah kepolisian dalam hal laporan polisi pelapor. Selanjutnya, Bang, akan dilakukan koordinasi ke pihak kampus ya, rencananya dari pihak kepolisian. Insya Allah itu kebijakan pimpinan. Apakah ada koordinasi terhadap pihak kampus atau bagaimana selanjutnya? Ini kan kejadian pada saat pelaksanaan orientasi ospek atau di luar atau seperti apa? Menurut keterangan korban pelapor bahwa setelah melakukan ospek di kampus, seniornya ini para pelaku mengajak ke kosan. Ini di dalam waktu diajak atau sudah di luar pagar kampus itu diajak? Keterangannya korban di kos, berarti di luar dari Kampus area kampus. Sudah selesai juga kegiatan orientasi ya? Iya, selesai ospek. Polisi masih menunggu laporan para korban lain yang dianiaya serta dipaksa menenggak minuman keras. Jika terbukti melakukan penganiayaan, ketiga saksi bisa menjadi tersangka dengan ancaman kurungan lebih dari 5 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.
Ya, ganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan. Polisi membubarkan balap liar di Jalan Bandang, Kota Makassar. Guna menghentikan para peserta yang melarikan diri, polisi melepaskan tembakan peringatan. Lantaran mengganggu ketertiban dan membahayakan pengguna jalan, para peserta balap liar di Jalan Bandang, Kota Makassar dibubarkan tim gabungan Polrestabes Makassar. Polisi sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara guna menghentikan para pelaku balap liar yang melarikan diri. Setelah pengejaran, sejumlah pelaku balap liar berhasil diringkus. 10 motor pelaku balap liar ikut disita. Berdasarkan hasil pemeriksaan, motor yang terjaring tidak dilengkapi surat dan telah diubah tidak sesuai standar pabrik. Anggota kami sedang melaksanakan patroli rutin seperti biasa. Kemudian anggota menemukan ada beberapa sekelompok anak muda yang diduga untuk melakukan balap liar. Utamanya di Jalan Veteran, Jalan Bandang, ada 10 unit motor, kemudian diamankan oleh anggota dan dibawa ke Mapolrestabes untuk ditindaklanjuti. 10 pengendara motor yang terjaring terancam dikenakan sanksi tilang selama 3 bulan di markas Polrestabes Makassar. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Setelah buron sebulan, polisi akhirnya meringkus pelaku pencabulan anak berumur 10 tahun di Kolaka Utara. Tersangka digerebek di tempat persembunyiannya di Jalan Macini, Kota Makassar. Unit Reskrim Polsek Panakukang bersama Unit Reskrim Polres Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara menggerebek rumah pelaku pencabulan di Kota Makassar. Tersangka sempat buron sebulan hingga masuk daftar target operasi Polres Kolaka Utara. Pelaku dilaporkan mencabuli anak berumur 10 tahun di rumahnya Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara. Selama menjadi buron, pelaku selalu berpindah tempat. Tersangka telah diserahkan ke penyidik Polres Kolaka Utara guna pemeriksaan lebih lanjut. Untuk kronologis kejadian ini bahwa pelaku membawa korban di rumah pelaku. Setelah itu pelaku membuka celana, selanjutnya pelaku memasukkan jari ke kemaluan korban. Pelaku sendiri Bang, ini berapa lama DPO-nya Bang? Sesuai daftar DPO yang dikeluarkan oleh Polsek Kolaka Utara, itu mulai bulan Juni 2022. Proses selanjutnya Bang terhadap tersangka ini? Untuk proses selanjutnya terhadap tersangka, itu anggota Polres Kolut menjemput, selanjutnya dibawa ke Polres Kolaka Utara untuk proses hukum selanjutnya.